Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tika Permata Asri dengan nama pokok mahasiswa 104230008 dari program studi akuntansi Universitas Teknologi Digital. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai penganggaran dana desa. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Penganggaran dana desa merupakan fondasi penting dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Biasanya penganggaran di desa itu disebutnya ada APBD desa, yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi lewat dokumen APB desa ini tuh pemerintah desa bersama Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD itu menyusun rencana keuangan tahunan. Nah, dokumen ini tuh jadi bukan sekedar catatan pendapatan dan belanja desa aja, tapi juga kesepakatan resmi yang dibuat dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa. Terus juga ada rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa serta APBD desa tahun sebelumnya. Jadi bisa dibilang APBD desa ini tuh merupakan blueprint buat mewujudkan tata kelola desa yang transparan gitu, efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. APB desa ini tuh memiliki fungsi utama yang menunjukkan betapa strategisnya peran dokumen ini tuh ya teman-teman. Yang pertama itu ada fungsi otorisasi, yaitu untuk menetapkan batas-batas anggaran. Lalu yang kedua itu ada fungsi distribusi, agar dana yang ada tuh dapat dibagi secara adil dan proporsional sesuai kebutuhan warga. Lalu yang ketiga itu ada fungsi pengawasan yang menjadi pedoman agar untuk menilai kinerja pemerintah desa. Lalu yang selanjutnya itu ada fungsi perencanaan yang untuk mengarahkan kegiatan selama setahun penuh. Lalu selanjutnya ada fungsi akuntabilitas, yaitu untuk memastikan bahwa semua anggaran itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah untuk fungsi alokasi yang dirancang untuk mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber dayanya. Nah, selanjutnya ada penyusunan APB desa bukan pekerja instan ya. Jadi prosesnya itu dimulai dari musyawarah desa untuk menyusun APB desa sebagai dasar APB desa. Nah, setelah itu rancangan anggaran itu dibahas dan disepakati bersama oleh BPD. Nah, lalu ditetapkan oleh kepala desa. Nah, setiap tahap ini tuh butuh partisipasi aktif dari warga dan transparansi dari pemerintah desanya ya teman-teman. Nah, tujuannya itu yaitu untuk menciptakan anggaran yang realistis, partisipatif, dan sesuai prioritas pembangunan desa. Nah, proses ini tuh jadi bukti bahwa demokrasi anggaran juga berlaku untuk di level desa ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya itu ada struktur APBD desa. Struktur itu terbagi dalam 3 komponen utama. Yang pertama itu ada pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan ya teman-teman. Nah, adapun pendapatan itu mencakup semua pemasukan desa dalam 1 tahun anggaran. Lalu belanja itu adalah pengeluaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah pembiayaan. Ini tuh berfungsi sebagai penyeimbang gitu apabila terjadi defisit atau kebutuhan dana tambahan ya teman-teman. Nah, struktur ini tuh disusun agar setiap rupiah yang masuk dan keluar itu tercatat rapi dan bisa ditelusuri penggunaannya. Lalu selanjutnya itu ada keuangan desa itu dikelola berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang menekankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Nah, proses pengelolaan itu mengikuti siklus yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama itu ada perencanaan, ada juga pelaksanaan, lalu ada penatausahaan, lalu ada pelaporan, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Nah, setiap tahap ini tuh punya mekanisme dan dokumen tersendiri yang harus disiapkan ya teman-teman. Misalnya nih, laporan realisasi anggaran atau bukti transaksi keuangan. Siklus ini tuh semacam jadi jam kerja buat keuangan desa agar selalu tertib dan bisa dipantau oleh masyarakat. Lalu, selanjutnya itu ada pendapatan dari desa. Nah, yang terdiri dari 3 sumber utama. Yang pertama adalah pendapatan asli desa atau PAD, lalu yang berasal dari hasil usaha seperti BUMDes, terus pengelolaan tanah desa, terus ada juga pasar desa, hingga retribusi kecil seperti penitipan kendaraan. Terus yang kedua itu adalah transfer dari pusat data dan daerah. Contohnya itu meliputi dana desa, terus bagian dari pajak daerah, dan alokasi pihak ketiga, dan alokasi anak dana desa, sorry. Lalu yang ketiga itu ada pendapatan lain-lain yang sah, seperti hibah, terus sumbangan dari pihak ketiga, wakaf, dan bantuan dari perusahaan sekitar. Jadi pendapatan inilah yang kemudian jadi bahan bakar utama untuk pembangunan desa. Nah, teman-teman, belanja desa itu dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama itu ada penyelenggara, lalu ada pemerintah, lalu ada pelaksanaan, lalu ada pembangunan, pembinaan masyarakat, dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga. Nah, setiap bidang itu punya rincian kegiatannya nih, mulai dari gaji perangkat desa, pelatihan warga, pembangunan infrastruktur, sampai kegiatan sosial dan penanganan bencana. Nih, selain itu, ada juga pembiayaan desa yang mencakup penerimaan nih teman-teman, seperti silpa, terus dana cadangan, hasil penjualan aset desa, dan pengeluarannya itu seperti pembentukan
cadangan baru, atau penyetaraan modal ke BUMDes ya. Nah, pembiayaan ini tuh jadi senjata cadangan juga nih buat kalau misalnya ada kebutuhan mendesak atau defisit anggaran ya teman-teman. Nah, teman-teman, kadang rencana tuh kan bisa berubah ya di tengah jalan. Jadi APBD desa pun mengalami revisi jika terjadi kejadian khusus, keadaan khusus, kayak seperti bencana alam, krisis ekonomi, perubahan kebijakan dari pusat atau daerah, bahkan penyesuaian karena silpa tahun sebelumnya. Jadi ada pergeseran anggaran antar jenis belanja juga bisa terjadi apabila ada kebutuhan mendesak ya teman-teman. Nah, fleksibilitas ini tuh penting nih supaya desa tuh bisa tetap adaptif tanpa melanggar prinsip akuntabilitas ya teman-teman. Pada akhirnya, penganggaran desa pun bukan sekadar tugas administratif ya, tapi juga bagian dari upaya untuk membangun desa yang mandiri, berdaya, dan tentunya akuntabel. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materinya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.